Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini ini adalah sesi yang ke-6 dari pembahasan kita mengkaji kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan bab yang ketiga. Setelah kita uraikan kandungan dari dua ayat yang disebutkan oleh penulis dan terdapat di dalam kedua ayat tersebut penjelasan bahwa dari kesempurnaan tauhid seorang hamba adanya rasa khawatir, rasa takut di dalam diri hamba, ia terjatuh di dalam kesyirikan. Khususnya kita telah menerangkan ayat yang memuat doa Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau berkata, "Wajnubni wa bani an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunanku, anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Jadi Ibrahim alaihissalam sendiri mengkhawatirkan akan dirinya. Karena itu kata bagian dari ulama yang menafsirkan ayat, kalau Nabi Ibrahim saja khawatir terhadap dirinya, maka siapa lagi yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menyebutkan dua ayat, penulis rahimahullahu taala di sini membawakan tiga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat di halaman 23 dari buku panduan. Kata beliau, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Kata beliau di dalam hadis yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabarani dan selainnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Adalah syirik kecil. Kemudian Nabi ditanya, apa syirik kecil itu? Maka beliau menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya adalah dia melakukan suatu ibadah dengan maksud ingin dilihat oleh manusia, ingin mendapatkan pujian mereka. Dan insyaallah taala akan datang bab khusus diterangkan oleh penulis seputar riya, karena dia bentuk dari kesyirikan. Dan riya itu dua macam, ada riya yang bersifat syirik akbar dan ada riya bersifat syirik asghar, seperti yang disebut di dalam hadis ini. Nah, dari rincian dalam hal ini penulis akan menyebutkannya dalam satu bab khusus. Baik. Sisi pendalilan dari hadis ini sangat jelas sekali. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terhadap para sahabatnya. Padahal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling sempurna keimanannya. Merupakan generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan mereka ini jatuh di dalam asyirkul asghar. Iya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan syirik asghar ini kepada para sahabat, yang para sahabat dikatakan oleh Nabi khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, masaku, maka bisa diukur kira-kira bagaimana kekhawatiran terhadap orang-orang yang datang setelah para sahabat. Iya. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya seseorang itu mengetahui bahaya kesyirikan agar supaya dia tidak terjatuh di dalamnya, dan agar supaya timbul di dalam hatinya rasa takut untuk jatuh di dalam kesyirikan tersebut. Dan telah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa rasa takut kepada kesyirikan ini memberikan banyak manfaat untuk seorang hamba. Di antara manfaatnya membuat dia bersemangat mempelajari apa itu syirik dengan segala bentuknya, agar supaya dia bersemangat mengenal tauhid lebih mendalam, agar supaya dia selalu menjaga dirinya istiqamah di atas tauhid dan selalu berhati-hati dari kesyirikan. Iya. Dan di dalam hadis ini terdapat pendalilan bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Jadi ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asghar. Baik. Ini saatnya kita merinci dan memberikan definisi secara lengkap tentang kesyirikan itu apa. Sebagaimana di awal pembahasan saya telah menguraikan
makna tauhid itu apa? Iya. Kita sebutkan bahwa definisi tauhid adalah apa? Ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala perkara yang merupakan kekhususannya, baik itu di dalam tauhid rububiyah atau di dalam tauhid uluhiyah atau di dalam tauhid asma wa sifat. Iya. Jadi itu yang disebut dengan nama tauhid. Kebalikan dari tauhid apa namanya? Syirik. Iya. Kebalikan dari tauhid namanya kesyirikan. Karena itu definisi syirik secara umum dia adalah kebalikan dari definisi apa? Definisi tauhid. Karena itu definisi dari kesyirikan adalah definisi dari kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Ini definisi kesyirikan yang paling lengkap, insyaallah taala. Taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Kesyirikan adalah menyetarakan menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Nah, itu yang disebut dengan nama apa? Asyirk. Baik. Perhatikan definisi taswiyatu ghairillah. Dia menyetarakan selain Allah. Jadi ada bentuk penyetaraan, penyamaan. Disamakan dalam bentuk apa saja. Dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Pada apa dia samakan? Pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Pada hal-hal yang merupakan apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik, jadi ini definisi dari kesyirikan. Pertama, di dalamnya ada makna taswiyah, menyetarakan. Ya. Apakah dia setarakan dalam lafaz atau dalam perbuatan, dalam keyakinan? Di antara dalil yang menunjukkan tentang definisi ini adalah ucapan orang-orang yang berada di dalam neraka. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian berada di dalam neraka tersebut? Ya, mereka menyebutkan, "Itnusawwikum bi Rabbil alamin." Ketika kami menjadikan kalian orang-orang yang kami ikuti, orang-orang yang mereka setarakan dengan Allah, sembahan-sembahan mereka di dunia, kami jadikan kalian itu setara dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi mereka menyetarakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
orang-orang atau sembahan-sembahan yang mereka sembah di dunia dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau begitu syirik ini terjadi pada 3 hal. Ada kesyirikan di dalam rububiyah, ada kesyirikan di dalam uluhiyah, dan ada kesyirikan di dalam apa? Asma wa sifat. Ada kesyirikan di dalam asma wa sifat, di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kesyirikan di dalam rububiyah seperti kesyirikan Fir'aun. Iya. Yang meremehkan Allah Rabbul Alamin. Fir'aun berkata, "Wa ma Rabbul Alamin?" Apakah Rabbul Alamin itu? Ini kalimat peremehan. Syirik di dalam rububiyah. Dan seperti kesyirikan orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakannya. Iya. Dan seperti kesyirikan orang-orang wahdatul wujud yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Iya. Dan di antara kesyirikan yang sifatnya rububiyah seperti kesyirikan orang-orang Nasara yang menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai satu dari 3 ilah. Iya. Dan kesyirikan orang-orang Majusi di mana segala kebaikan mereka nisbatkan kepada cahaya dan segala kejelekan mereka nisbatkan kepada kegelapan. Dan kesyirikan orang-orang yang menyembah bintang. Ya. Dan di masa ini dari orang-orang yang mengagungkan kuburan, ada yang jatuh di dalam syirik terhadap rububiyah. Bagian orang yang mengagungkan kuburan dianggap bahwa wali yang dikubur itu bisa menghidupkan anaknya yang sudah meninggal. Ya. Menunaikan hajatnya, memberikan rezeki kepadanya. Dan ini kesyirikan pada sebagian orang di masa ini. Lebih dahsyat daripada kesyirikan di masa Nabi. Kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka ketika berdoa kepada berhala mereka yakini bahwa berhala ini tidak memberi manfaat, tidak memberi bahaya. Dan mereka menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang salih yang mereka ibadahi. Mereka punya kedudukan di sisi Allah. Ini akan memberikan apa? Bantuan untuk mereka di sisi Allah. Itu keyakinan kaum musyrikin. Dan insyaallah akan datang nanti bab khusus penjelasan tentang hal ini. Iya. Adapun kaum musyrikin di masa ini, mereka ketika datang ke kuburan, anggapannya penghuni kubur ini bisa memberikan hajatnya. Sebagian mereka menganggap, dan ini ada ya di buku-bukunya, ya, di buku orang-orang yang sekarang mengajarkan kepada kesyirikan tersebut, ada sebagian buku itu disebut bahwa wali fulan, syihabi fulan, ini bisa menghidupkan dan mematikan. Iya. Dan ini kesyirikan di dalam rububiyah. Syirik yang kedua
Terjadi juga di dalam asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat. Iya. Kalau misalnya ada yang berkata, tanganku sama dengan tangan Allah, maka ini syirik di dalam apa? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia setarakan antara tangannya dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan. Tadi dia katakan pendengaranku sama dengan pendengaran Allah. Dan dari syirik di dalam nama-nama dan sifat adalah memberikan penamaan-penamaan khusus bagi Allah kepada selain Allah. Iya. Seperti kaum musyrikin yang menamakan sembahan mereka dengan nama Al-Lat dari kata Al-Ilah, Al-Uzza dari nama Al-Aziz. Ya. Demikian pula sebagian nama yang merupakan kekhususan Allah seperti nama Allah Ar-Rahman. Ini dari nama-nama khusus. Tidak boleh dinamakan untuk selain Allah. Maka bernama dengan nama-nama itu yang merupakan kekhususan Allah, ini artinya dia menyatarakan selain Allah dengan Allah. Berarti itu hukumnya apa? Dihitung sebagai kesyirikan. Baik. Kemudian yang ketiga adalah syirik di dalam uluhiyah, di dalam masalah ibadah. Ya. Dalam masalah peribadatan kepada Allah. Dan ini yang banyak dibahasakan oleh para ulama yang menulis tentang tauhid di masa kini. Sebab kebanyakan kesyirikan di masa kini adalah di dalam tauhid uluhiyah. Syirik di dalam tauhid uluhiyah, di dalam ibadah kepada Allah, ya, banyak bentuknya. Di antaranya adalah dia beribadah kepada selain Allah. Ya, dia berdoa kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Iya. Minta hajat dan keperluannya, atau dia mencari pertolongan kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, kepada pepohonan dan bebatuan. Ini bentuk dari syirik apa? Dari syirik di dalam uluhiyah. Iya. Demikian pula dari bentuk kesyirikan di dalam uluhiyah, dia beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah. Jadi dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Ya. Ini juga bentuk dari kesyirikan. Dan dari syirik dalam uluhiyah juga seperti riya. Ya. Dan selainnya dari bentuk-bentuk kesyirikan. Baik. Jadi ini cakupan dari makna syirik itu. Sekali lagi, ya, memahami definisi syirik penting ya. Dan dengan ini kita mengukur suatu itu dikatakan syirik atau tidak. Jadi kesyirikan taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Syirik itu adalah menyetarakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Jadi apa saja yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Apakah di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, atau di dalam asma wa sifat, catan Allah disetarakan dengan makhluk di dalamnya, maka itu adalah perbuatan kesyirikan. Dan hadis yang kita baca sekarang ini terdapat di dalamnya penjelasan bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asgar. Ada syirik besar, ada syirik kecil.
Sebagian ulama ada yang membahasakan terbagi dua, syirkun jali wa syirkun khafi. Ada syirik yang jelas dan ada syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Iya. Jadi ini bahasa-bahasa yang dipakai di dalam mendefinisikan atau di dalam membagi kesyirikan. Dan sebagian ulama ada yang membahasakan dengan kata pada sesuatu itu ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Dikatakan ada bentuk apa? Kesyirikan di dalamnya. Iya. Jadi ingat ya kalimat-kalimat yang dipakai. Kadang disebut syirik akbar, kadang disebut syirik apa? Asgar. Syirik akbar kadang disebut juga syirik jali. Hanya saja di syirik khafi yang ketiga, ada yang membedakannya dengan syirik asgar. Ada yang membedakan. Jadi sudah tiga ya. Syirik akbar, syirik asgar, syirik khafi. Dan yang keempat, dikatakan padanya ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Ini penggunaan-penggunaan yang dipakai oleh para ulama di dalam apa? Membahasakan perbuatan kesyirikan yang terjadi. Iya. Untuk membahasakan perbuatan kesyirikan yang terjadi. Baik. Apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar? Iya. Kalau syirik akbar, dalil menunjukkan bahwa syirik jenis ini mengeluarkan dari agama. Itu syirik akbar. Jadi dalil menunjukkan bahwa kesyirikan yang jenis itu mengeluarkan dari apa? Dari agama. Kalau syirik asgar, dalil menunjukkan bahwa itu tidak mengeluarkan dari agama. Jadi dianggap kesyirikan, tapi tidak mengeluarkan dari apa? Dari agama. Itu bedanya. Iya. Jadi kalau di dalam menyetarakan, sama antara syirik akbar dan syirik asgar. Karena di dalamnya penyetaraan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Saya beri contoh supaya jelas. Orang yang berdoa kepada selain Allah, ini syirik apa? Akbar atau asgar? Hah? Syirik akbar. Iya. Kenapa kita katakan syirik akbar? Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Iya. وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Disebut di dalam ayat, sungguhnya barang siapa yang beribadah, berdoa kepada sembahan yang lain bersama Allah, yang mana sembahan ini tidak ada keterangan di sisi Allah, siapa yang melakukan hal itu perhitungannya di sisi Allah, diancam. Tidak disebut apa balasannya secara terperinci, hanya dikatakan balasannya di sisi Allah, menunjukkan ngerinya balasan yang akan dia dapatkan. Tapi di akhir ayat dikatakan tidak beruntung orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah dihukumi apa? Dihukumi kafir. Ya, bahkan maka syirik yang jenis ini dianggap apa? Mengeluarkan dari agama. Mengeluarkan dari agama. Baik. Contoh syirik asgar. Ya. Contoh syirik asgar. Ada yang berkata, akan datang nanti pembahasannya dalam kitab ini. Ada yang berkata kepada Nabi, Masya Allahu wa syi'ta. Allah berkehendak dan juga engkau yang berkehendak. Ini syirik asgar, sebab dia gabungkan antara kehendak Allah dan kehendak apa? Kehendak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini syirik dalam lafaz. Sebab dia setarakan antara Allah dan
antara kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dikafirkan. Ya, Nabi hanya berkata, "Aja'altani lillahi niddan?" Kamu jadikan saya sebagai tandingan Allah? Katakan masya Allah wahdah. Katakan masya Allah saja. Ya. Sisi pendalilannya, Nabi tidak mengkafirkan orang yang mengucapkannya. Tapi dihukumi bahwa ini adalah menyetarakannya dengan Allah. Jelas ya? Maka dalil menunjukkan bahwa ini syirik asghar. Syirik asghar. Ya. Sama dengan hadis yang ada di depan kita ini. Tegas Nabi berkata, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling saya khawatirkan adalah kalian adalah syirik kecil. Iya. Jadi sekali lagi bahwa syirik akbar dan syirik asghar dari sisi definisi itu sama. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Penyetaraan selain Allah dengan Allah pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah. Itu definisi syirik. Hanya saja bedanya, kalau syirik akbar dalil menunjukkan bahwa hal itu mengeluarkan dari agama. Kalau syirik asghar dalil menunjukkan bahwa itu tidak mengeluarkan dari apa? Dari agama. Iya. Baik. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau syirik akbar itu membatalkan seluruh amalan. Syirik akbar membatalkan seluruh amalan. Iya. Adapun syirik asghar itu hanya membatalkan amalan yang dimasuki oleh syirik asghar saja. Kalau dia misalnya sholat duhur, di sholat duhur itu dia ria, ingin dilihat, disanjung oleh manusia, maka yang batal adalah sholat duhurnya saja. Jelas ya? Adapun yang lalunya itu sepanjang dia lakukan ikhlas karena Allah, tidak batal amalan tersebut. Baik. Tapi kalau syirik akbar, dia sudah berbuat syirik akbar, maka seluruh amalan yang lainnya menjadi batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan-amalan yang sangat banyak, tetapi dia berbuat syirik akbar. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, ya. Pelaku syirik akbar itu kekal di dalam neraka. Pelaku syirik akbar kekal di dalam neraka. Iya. Adapun pelaku syirik asghar, dia tetap sebagai seorang muslim, dan muslim itu tidak kekal di dalam neraka. Kalau dia disiksa di dalam neraka, hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya, dan akhirnya pasti dimasukkan ke surga. Baik. Jadi ini perbedaan-perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Ya, maka hadis yang kita baca ini hadis Mahmud ibn al-Labid radhiyallahu taala anhu, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Suatu yang paling saya takutkan kepada kalian adalah syirik asghar. Syirik asghar. Iya. Syirik akbar itu lebih mudah untuk dipahami. Jelas ya? Lebih mudah untuk dikenal syirik akbar. Kalau sesuatu itu sudah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan kepada selain Allah, iya, dari bentuk ibadat, maka dia akan menjadi syirik apa? Syirik akbar. Tapi syirik asghar ini, yang bagaimana bentuknya syirik asghar? Ini yang
para ulama beraneka ragam kalimat di dalam mendefinisikannya. Karena memang syirik asghar ada beberapa bentuknya. Jelas ya? Ya. Ada yang membahasakan bahwa syirik asghar itu adalah syirik dalam lafaz saja. Dalam lafaz, bukan dalam keyakinan. Iya. Misalnya dia bersumpah dengan selain nama Allah. Atau misalnya dia berkata, Masya Allah wa syi'ta. Engkau berkehendak dan Allah berkehendak. Iya. Jelas ya? Itu syirik asghar. Dan di antara para ulama dia mengatakan bahwa syirik asghar itu adalah ucapan dan perbuatan yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Ya, segala ucapan dan perbuatan yang bisa mengantar kepada syirik akbar itu disebut syirik asghar. Iya. Dan ini yang kedua, ini yang paling banyak disebut oleh para ulama. Ya, demikian definisi Syekh Abdurrahman As-Sa'di di Al-Qaulus Sadid, juga fatwa dari Al-Lajnah Daimah, yaitu mafhum dari ibarat Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan selainnya. Jadi setiap perbuatan, setiap ucapan yang bisa mengantar kepada syirik akbar itu dianggap sebagai syirik apa? Syirik asghar. Nah, kalau Syekh Ibnu Utsaimin di syarah salah satu usul, beliau memberi definisi kullu amalin qawliyyin aw fi'liyyin atlaqa alaihi syara' wasf asy-syirk lakin la yukhriju minal millah. Kata beliau, setiap amalan berbentuk ucapan maupun perbuatan yang syariat mengatakan itu adalah syirik tetapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Ini sama ya dengan definisi yang kita terangkan di awal pembahasan. Jadi itu syirik asghar. Iya. Dan di antara bentuk syirik asghar akan datang lagi kita terangkan kaidah di dalam sebab. Dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i, bukan sebab qadari, dianggap sebagai sebab, maka ini juga dihitung sebagai syirik apa? Syirik asghar. Iya. Dan akan datang insyaallah pembahasan tentang ini. Jadi sekali lagi, iya, membedakan antara dua kesyirikan ini penting. Mana yang merupakan syirik akbar, mana yang merupakan syirik apa? Syirik asghar. Ya. Sebab kandungan dari hukum berbeda. Kalau dikatakan syirik akbar, pelakunya keluar dari apa? Dari keislaman. Bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau dikatakan syirik asghar, ya, ini tidak mengeluarkannya dari keislaman. Karena itu sekali lagi, ini pembahasan dari pembahasan yang paling penting untuk diperhatikan. Dari pembahasan yang paling penting untuk diperhatikan. Iya. Baik. Dan insyaallah taala kalau kita sudah memahami pembahasan ini, definisi ini, nanti bersama dengan bab-bab yang akan berlalu akan semakin kita pahami. Sebab bab-bab yang akan datang ini adalah penerapannya, bagaimana membedakan antara syirik akbar dan syirik apa? Syirik asghar. Iya. Baik, selesai sudah di sini penjelasan pembagian kesyirikan terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Ya, di dalam hadits Mahmud ibn al-Labid di sini, tatkala Nabi berkata, "Akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar." Hal yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah syirik asghar. Ya. Terdapat di dalamnya peringatan akan bahaya kesyirikan. Dan bagaimana Nabi mengkhawatirkan syirik asghar ini kepada para sahabat yang sempurna tauhidnya. Iya.
Dikhawatirkan kesyirikan ini terhadap mereka, syirik asghar ini. Ya, maka tentunya selain dari para sahabat hendaknya lebih berhak lagi untuk dikhawatirkan. Iya, lebih berhak lagi untuk dikhawatirkan. Kemudian di dalam hadis ini juga, iya, terdapat pelajaran bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya dan semangat beliau memperingatkan hal-hal yang bisa membahayakan umat. Iya. Dan di dalam hadis ini terdapat uraian tentang bahaya riya, bahwa dia adalah syirik kecil. Nah, dan di dalam hadis ini juga terdapat peringatan bahwa seorang itu bagaimanapun dia mencapai kadar dari keimanan, ketakwaan dan tauhid, dia jangan merasa aman bahwa dirinya tidak terancam oleh bahaya apa? Bahaya kesyirikan. Hendaknya dia selalu memiliki kekhawatiran. Iya. Karena ada kekhawatiran hal ini dalam dirinya, maka dia selalu mempelajari apa itu kesyirikan agar supaya dia hindari, apa itu tauhid supaya dia berjalan di atasnya. Dia selalu berdoa kepada Allah, dikokohkan di atas tauhid. Ya. Diperlihatkan apa-apa yang merupakan bentuk kesyirikan yang bisa membahayakannya. Baik, hadis yang kedua, kata beliau, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Di halaman 24 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa menyembah kepada selain Allah, ya, dia menyeru selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik. Di dalam hadits ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada tandingan, ya, kepada suatu tandingan bersama dengan Allah, dakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Perlu saya ingatkan bahwa doa itu ada dua macam. Kata doa, ya, kalau doa di bahasa Indonesia kan meminta, kalau bahasa Indonesia kita. Sekarang saya mendefinisikan kata doa di dalam bahasa Arab, dalam istilah syariat. Ini supaya jangan salah paham, ya. Jadi doa itu, ad-doa di dalam istilah syariat terbagi dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Ada doa bermakna ibadah. Iya. Dan ada doa bermakna permintaan, permohonan. Nah, kalau di bahasa kita Indonesia, doa yang kedua ini yang diinginkan. Doa bermakna apa? Permohonan. Tapi kalau dalam penggunaan bahasa Arab, doa itu dua macam. Ada yang bermakna ibadah, dan ada yang bermakna apa? Permohonan. Kalau bermakna ibadah, seluruh ibadah masuk di dalamnya. Puasa, salat, zakat, haji. Iya. Jadi kalau siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, artinya dia beribadah kepada selain Allah, pasti masuk neraka. Sebab itu syirik akbar. Bentuk dari apa? Kesyirikan. Iya. Tapi kalau doa dengan makna yang kedua, permohonan, siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa meminta kepada selain Allah, ini apa hukumnya? Hah? Dia meminta kepada selain Allah, apa hukumnya? Syirik atau bukan? Hah?
Sekarang saya minta kepada antum, tolong ambilkan air. Syirik atau bukan? Hah? Sekarang ada kawan misalnya mau pergi ke pasar. Ya, saya minta tolong untuk apa? Dibelikan sesuatu. Ini syirik atau bukan? Bukan. Kalau begitu, permintaan itu perlu dirinci. Ya. Ini akan datang insyaallah penjelasannya. Ya. Baik. Ya, sekali lagi seorang mempelajari tauhid itu, dia pandai membedakan. Ya. Ini syirik, ini bukan. Kalau dia syirik, ini akbar atau asgar, itu bisa dia bedakan. Jelas ya? Baik. Jadi doa yang bersifat permintaan, iya. Ini ada rincian di dalamnya. Ada rincian di dalamnya. Ya, kalau dia meminta kepada selain Allah pada hal yang makhluk itu mampu, tidak ada masalah. Kalau makhluk itu mampu, beri saya minum misalnya. Makhluk itu mampu mengambilkan air minum, tidak ada masalah. Tapi pada sesuatu yang di luar kemampuannya, makhluk tidak mampu, maka itu masuk di dalam bentuk kesyirikan. Baik. Hadis ini dibawakan oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah mengingatkan, siapa yang mati meninggal dalam keadaan dia berdoa, menyembah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, iya, maka dia pasti masuk dalam neraka. Menunjukkan bahaya dari kesyirikan. Menunjukkan bahaya dari kesyirikan. Iya. Dari sisi pendalilan penulis, karena Nabi SAW memberikan keterangan umum, masuk ke dalam neraka. Ya, dan tentunya di sini dilihat ya, jenis doanya apa, sehingga dibedakan nanti. Kalau syirik akbar, dia kekal di dalam neraka. Kalau syirik asgar, dia masuk di dalam neraka, diancam dengan neraka. Diancam dengan apa? Neraka. Kalau dia muwahhid, masuk dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, tapi pasti akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga peringatan bahwa seorang di dalam kehidupan ini hendaknya dia selalu memeriksa di mana keadaan dirinya. Iya. Apakah di kehidupannya sekarang ini dia sudah bersih dari segala kesyirikan? Sudah kokoh di atas tauhid? Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan dia berbuat kesyirikan. Maka ini terdapat di dalamnya anjuran seorang itu bertobat sebelum kematian datang menjemput. Iya. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa perbuatan kesyirikan itu tidak diampuni kecuali dengan taubat. So, kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, dia masuk neraka. Dan ini semana dengan ayat yang telah kita baca di awal bab, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau, wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah wa huwa la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemui Allah, maksudnya barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan terhadapnya sedikit pun, pasti dia masuk surga. Tetapi barang siapa yang menemuinya, maksudnya barang siapa yang meninggal menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan terhadapnya walaupun sedikit, maka dia pasti masuk neraka. Dia pasti masuk neraka. Iya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang meninggal dalam keadaan di atas tauhid, bersih dari kesyirikan, pasti masuk surga. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, itu akan masuk di dalam neraka. Tergantung kesyirikan apa yang dia kerjakan. Kalau syirik akbar, dia pasti masuk di dalam neraka, kekal di dalamnya.
Kalau syiriknya syirik asgar, ya. Kalau dia masih di dalam neraka, hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya saja. Ya. Dan dimaklumi bahwa orang yang berbuat syirik asgar itu tidak mesti dia masih di dalam neraka. Sebab dia berbuat syirik asgar misalnya, tapi dia punya amalan-amalan kebaikan yang lebih banyak, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia berbuat syirik asgarnya lebih berat, ya, ini mengharuskan dia disiksa di dalam neraka. Disiksa di dalam neraka. Kalau dia disiksa, hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Dan akhirnya pasti dimasukkan kemana? Ke surga. Nah, ini perbedaan antara syirik asgar dan syirik apa? Syirik akbar. Iya. Harus dipahami ya perbedaan ini. Supaya seorang pandai memahami hadits-hadits dari Nabi. Iya. Jangan sampai ada yang membaca hadits ini, siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan masuk neraka. Iya. Ada kawannya misalnya yang berbuat syirik asgar, dia bersumpah dengan selain nama Allah, oh dia katakan kamu akan kekal dalam neraka. Ya, ini keliru ya dalam memberikan hukum. Sebab dibedakan antara syirik akbar dan syirik asgar. Ya. Baik. Bisa dibedakan di sini? Ya, saya simpulkan. Perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar pada 3 hal. Yang pertama. Ayo, saya sudah sebutkan tadi. Kita sekedar menyimpulkan ini. Yang pertama, kalau syirik akbar, pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik asgar, pelakunya tidak keluar dari keislaman. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Kalau syirik akbar, pelakunya kekal di dalam neraka. Kalau syirik asgar, tidak kekal dalam neraka. Perbedaan yang ketiga, kalau syirik akbar batal seluruh apa? Amalannya. Kalau syirik asgar yang batal hanya apa? Amalan yang dimasuki oleh syirik asgar itu saja. Ini 3 perbedaannya, harus dibedakan. Iya. Kalau seorang bisa membedakan ini, baru dia bisa memahami hadits-hadits seperti yang kita baca sekarang ini. Kalau dia tidak punya pembedaan, maka dia akan keliru memahami hadits nanti. Akan keliru memahami hadits. Ya. Karena itu saya, ya, dari awal pertemuan saya menekankan pentingnya seseorang itu mempelajari, ya, tentang tauhid secara mendetail. Baik, selesai sudah 2 ayat dan 3 hadits yang disebut oleh penulis di dalam bab yang ketiga ini. Ya, kemudian penulis menyimpulkan kandungan pembahasan pada bab ini. Kata beliau, fihi masail al-ula, beberapa pembahasan yang terkandung pada bab ini. Pertama, al-khauf minasyirk. Ya, adalah takut kepada kesyirikan. Dan ini sudah kita terangkan bahwa takut dari kesyirikan itu adalah sifat para nabi, sifat orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya, dan sifat orang yang mentahqiq tauhid dengan tahqiq yang sempurna. As-saniyah yang kedua, anna riya'a minasyirk. Riya termasuk bagian dari kesyirikan. Ya, dan ini jelas insyaallah dan telah saya singgung tadi, ya, akan datang pembahasan khusus berkaitan dengan riya. As-salisa annahu minasyirkil asghar. Yang ketiga bahwa riya adalah bagian dari syirik kecil. Ya, riya yang masuk dalam syirik kecil ini disebut dengan nama yasirur riya. Riya yang ringan. Dia riya 2 macam, ada riya yang berat, ada riya yang apa? Ringan. Nah, yang dikatakan syirik asghar kalau riyanya apa? Riyanya ringan. Iya. Di mana riya itu masuk pada sebagian bentuk ibadahnya saja. Dia sholat misalnya, ya, pada sebagian sholat, oh dia ingin disanjung oleh manusia. Nah, ini masuk riya di ibadah itu. Adapun riya yang berat seperti riya kaum munafikin, yang mana seluruh amalannya dia ingin dilihat. Nah, ini riya berat. Ini syirik akbar. Ya, karena itu disebutkan sifat kaum munafikin, ya, yura'unan nas. Mereka selalu riya kepada manusia.
Ya, setelah itu disebutkan di ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan paling bawah dari api neraka. Karena memang riaknya pada segala amalan. Apa saja yang mereka lakukan? Mereka ingin riak di dalamnya. Ini riak kaum munafikin. Jelas ya? Dan insyaallah akan datang nanti rincian di pembahasan riak. Yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala as-salihin. Riak adalah amalan yang paling ditakuti oleh orang-orang yang salih. Iya. Karena ini memang hal yang sulit dilepas dari hati. Hal yang sulit dilepas dari hati. Iya. Karena itu orang-orang yang salih, iya, mereka selalu menjaga dirinya, selalu mengobati hatinya, agar supaya tidak masuk di dalamnya penyakit-penyakit tersembunyi, penyakit-penyakit halus seperti ini. Iya. Baik. Dan ini dari keutamaan seorang itu mempelajari tauhid. Iya, supaya dia mengenal dari bentuk kesyirikan yang bisa membahayakannya. Jangan sampai dia tidak pelajari tauhid, tidak mengerti apa itu syirik, akhirnya dia jatuh di dalam bentuk kesyirikan, dia tidak sadar tentang hal tersebut. Kemudian yang kelima, qurbul jannati wan nar. Iya, dekatnya surga dan neraka. Ya, bayangkan perbedaannya tipis. Dia menghadap kepada Allah tidak berbuat kesyirikan, masuk surga. Dia menghadap kepada Allah meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, masuk neraka. Dekat perbedaannya. Ya, silahkan mengukur diri mau diletakkan di mana. Iya. Kemudian yang keenam, al-jama' baina qurbihima fi haditsin wahid. Penyatuan antara kedekatan keduanya, kedekatan antara surga dan neraka pada hadis yang sama. Di dalam satu hadis ya, Nabi sebutkan surga dan neraka dengan perbedaan yang tipis. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Barang siapa yang menemui Allah mati dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Ya. Dan barang siapa yang menemuinya mati dalam keadaan berbuat kesyirikan kepadanya, pasti masuk neraka. Nah, ini di terjemahannya di poin yang ketujuh ini ada sedikit perbedaan di asal bukunya. Kalau di asal bukunya poin ketujuh, siapa yang menghadap kepada Allah meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, dia pasti masuk dalam neraka walaupun orang yang paling banyak ibadahnya. Iya, jadi menjadi ukuran dia jatuh dalam kesyirikan, paling banyak ibadah pun itu tidak memberi pengaruh. Iya. Jadi di dunia ini Masya Allah ibadahnya banyak sekali. Salat 5 waktunya tidak pernah dia tinggal, berjamaah terus di masjid. Iya. Salat sunnahnya semuanya dia jaga, salat rawatibnya, salat malamnya, salat duhanya, ya, nawafil mutlak maupun muqayyad, dia pelihara semua. Ya. Setiap Ramadan dia berpuasa. Selain daripada itu, dia juga berpuasa sunnah di luar Ramadan. Dia bersedekah dengan 5 gunung emas misalnya, 10 gunung emas. Ya. Haji setiap tahunnya. Tapi kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik akbar, amalannya itu tidak dianggap. Allah ibaratkan dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Karena itu hati-hati dari perbuatan apa? Kesyirikan. Iya. Kemudian yang kedelapan, al-masalatul al-azimah, su'alul khalil lahu wa libanihi wiqayata ibadatil asnam. Yang kedelapan, persoalan yang paling besar, permohonan al-khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bagi diri beliau dan anak keturunannya untuk mendapatkan penjagaan dari peribadatan kepada berhala. Ya, ini sebenarnya inti pokok bab ini. Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang paling bertauhid, panutan orang-orang yang bertauhid. Bersamaan dengan itu beliau
memohon untuk diri beliau dan keturunannya jangan sampai jatuh di dalam peribadatan kepada berhala. At-tasiyah i'tibaruhu bihalil aktsar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Yang kesembilan, pengakuan beliau akan kondisi kalangan mayoritas dengan ucapannya, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan sebagian besar kaum muslimin. Iya. Jadi beliau mengukur di sini bahwa banyak dari orang jatuh di dalam kesyirikan, menyesatkan. Al-ashirah yang ke-10 fihi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Iya. Padanya ada penafsiran la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini penyebutan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di Kitabul Janaiz, di pembahasan tentang jenazah. Imam Al-Bukhari memberi judul bab. Kata beliau, bab man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bab siapa yang akhir ucapannya dari dunia kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Jadi itu judul babnya. Setelah itu Al-Bukhari membawakan hadis Ibnu Mas'ud yang kita sudah baca. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan Allah, maka dia masuk neraka. Jadi beliau bawakan hadis Ibnu Mas'ud. Seakan-akan Al-Bukhari beliau menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan hadis apa? Ibnu Mas'ud. Iya, dengan hadis Ibnu Mas'ud. Baik. Kemudian yang ke-11, Al-hadiyata asyara fadilatu man salima min asy-syirk. Ke-11, keutamaan siapa yang selamat dari kesyirikan. Siapa yang selamat dari kesyirikan. Sebab disebut siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, dia pasti masuk surga. Selesai sudah bab yang ketiga. Bab yang keempat, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ad-du'a di sini bermakna dakwah. Bermakna berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Nah, sini kembali penulis ya, sangat indah sekali menyusun buku ini. Setelah beliau uraikan wajibnya bertauhid. Ya. Kemudian beliau uraikan keutamaan tauhid. Beliau juga telah menguraikan ya, bagaimana bahaya dari kesyirikan dan perlunya kita khawatir dari kesyirikan itu. Maka orang yang kenal tauhid, kenal bahaya kesyirikan, ya, dia hendaknya mengerti pembahasan di dalam bab ini, bahwa ada kewajiban berdakwah kepada tauhid. Dan itu konsekuensi dari tauhid, ya, dan bentuk seseorang itu menjaga dirinya dari apa? Dari kesyirikan. Nah, baik. Di dalam bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan syarat-syarat orang yang berdakwah kepada tauhid itu bagaimana. Iya. Baik. Beliau sebutkan syarat-syarat berdakwah kepada tauhid itu bagaimana. Beliau bawakan sebuah ayat Al-Quran dan beliau bawakan dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa qala ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Firman Allah Ta'ala, katakanlah, ini jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Iya, dengan basirah. Ini ayat di surah Yusuf. Iya. Terdapat di dalamnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasulullah menyampaikan kepada manusia, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "Hadhihi sabili." Katakan, ini sabili, jalanku. Iya, ini dakwahku. Ini
jalan dan dakwahku. Perhatikan kalimat hadihi sabili, ini jalanku. Ya, sesuatu yang ditunjuk dengan kata ini, kata itu, menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah jelas, terang. Ya, dan itulah agama kita, agama Islam. Alhamdulillah, seluruh dari bagian agama kita adalah kejelasan. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Sungguh, saya telah meninggalkan kalian di atas sebuah perkara yang sangat putih. Iya, sangat terang. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia pasti binasa. Iya. Baik. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah. Perhatikan ya, ad'u ini fi'il mudhari' kalau dalam bahasa apa? Bahasa Arabnya. Fi'il mudhari' itu yufidu al-istimrar, menunjukkan mana terus menerus. Ya. Bahwa dakwah ini adalah pekerjaan utama beliau. Tugas yang beliau terus menerus melakukannya. Jelas ya? Nah itu di sini peringatan bagi seorang dai, bagi orang yang ingin mengajak kepada kebaikan. Dia harus punya semangat yang tinggi, dan dia harus memiliki harapan yang besar manusia itu mendapatkan hidayah. Dan seorang dai itu tidak boleh dia bermalas-malasan, dan tidak boleh apa? Dia merasa kalah dengan banyaknya kemaksiatan, banyaknya kemungkaran. Iya, tapi dia berkomitmen di atas kebaikan. Ad'u ilallah. Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah. Perhatikan ya, syarat kepada Allah. Ya, menunjukkan bahwa seorang berdakwah itu harus ikhlas. Ketika dia menyampaikan masalah agama, ya, memang maksudnya kebaikan untuk orang yang diajak. Ya, agar orang ini diajak kepada Allah, diajak kepada surga, diajak kepada kehidupan akhirat. Iya. Karena memang itu seruan Allah dalam Al-Quran. Ya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kepada rumah keselamatan, yaitu kepada surga. Ya. Allah mengajak kepada pengampunan. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Mengajak kepada surga dan pengampunan dengan izinnya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengunjungi seorang anak muda Yahudi yang sakit, ya, dan anak muda ini melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengunjunginya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Masuklah engkau ke dalam Islam." Dan anak muda ini dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Si anak muda pun menoleh kepada ayahnya. Melihat keindahan akhlak Rasulullah, ayahnya berkata kepada anaknya, "Ati Abul Qasim, taati Nabi Muhammad." Ya, ayahnya tidak melarang dia masuk Islam. Maka anak muda ini pun berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan bergembira. Beliau berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang membebaskan dia dari api neraka. Jadi itu manfaat dari dakwah. Seorang menyeru kepada Allah, menyuruh manusia untuk bebas dari api neraka, bukan menyuruh kepada dirinya. Bukan pula menyuruh kepada pemikirannya, kepada kelompoknya, kepada golongannya. Bukan dia mencari jabatan, mencari kedudukan, mencari harta di tengah manusia. Tidak. Iya. Perhatikan syarat ini. Ad'u ilallah. Saya berdakwah kepada Allah. Ala basiratin. Di atas basirah. Iya. Di atas basirah. Basirah itu adalah di atas ilmu. Petunjuk yang jelas. Hujjah yang nyata.
Nah, jadi antara makna basirah. Ilmu dan petunjuk ini, basirah dalam berdakwah itu pada beberapa hal. Yang pertama, dia harus memiliki basirah pada apa yang dia dakwakan. Iya. Dia harus punya basirah bagaimana dia apa yang dia akan sampaikan. Karena itu seorang dai harus memiliki ilmu. Sebab kalau dia tidak memiliki ilmu, berarti dia akan berbicara tanpa ilmu. Dan itu bukan berdakwah di jalan Allah namanya. Orang yang berdakwah tanpa ilmu itu bukan berdakwah, tapi merusak. Itu namanya merusak. Iya. Dan sekali lagi, tidak cukup seorang bersemangat saja mengajak manusia, tapi mengajak tanpa ilmu. Harus disertai dengan ilmu. Jadi ini basirah yang pertama. Basirah yang kedua, dia harus punya basirah bagaimana cara menyampaikan. Ya. Harus punya basirah bagaimana cara menyampaikan. Sebab berdakwah ada uslubnya, ada caranya. Ya. Dia pandai mengukur. Ya. Ketika dia menyampaikan apa dulu yang dia perbaiki, dia mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Ya. Bukan sembarangan. Kemudian yang ketiga dari basirah adalah basirah terhadap keadaan orang yang dia dakwai. Orang yang dia dakwai ini kondisinya apa? Ya. Bagaimana keadaan mereka? Karena itu akan datang nanti hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi ingatkan, kamu akan mendatangi ahlul kitab. Supaya Mu'adz orang yang akan berdakwah ini kenal keadaan orang yang dia dakwai. Bahwa yang dia dakwai ini ahlul kitab. Orang yang akan menghadapi ahlul kitab itu mereka punya syubhat dari kitab yang mereka pelajari. Karena itu Mu'adz bin Jabal diperintah untuk bersiap menghadapi mereka. Jelas ya? Baik, ini ala basirah. Ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Iya. Menunjukkan bahwa orang yang berdakwah itu dia wajib mengikuti Nabi di dalam dakwahnya. Ingat, kalimat mengikuti Nabi. Ya. Sebab di dalam dakwah itu seorang dia tidak membuat jalan sendiri. Dia hanya melanjutkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di akhir ayat dikatakan, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Ya. Dan saya sekali-sekali tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik. Ini ayat yang pertama. Terdapat di dalamnya penjelasan bahwa berdakwah kepada Allah, mendakwakan tauhid, itu adalah jalan para rasul dan jalan para pengikut para rasul. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang dai yang berdakwah di jalan Allah harus memiliki ilmu, harus punya basirah. Dan ayat ini juga menunjukkan pentingnya ikhlas di dalam berdakwah, di mana seorang dai itu tidak memiliki suatu maksud dunia pun di dalamnya. Tidak dia kehendaki padanya harta, tidak pula dia kehendaki padanya tahta, tidak pula dia kehendaki padanya pujian, sanjungan manusia. Tidak dia menyeru kepada partai, kepada kelompok, kepada golongan, kepada dirinya sendiri. Tapi dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tentang pentingnya basirah di dalam berdakwah. Dan basirah itu adalah ilmu pengetahuan, hujjah yang jelas. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga penjelasan keindahan tauhid. Ya, keindahan tauhid. Karena tauhid itu adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan. Dan terdapat di dalamnya kejelekan kesyirikan. Di mana kesyirikan itu adalah celaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, dan di dalam ayat penegasan bahwa seorang muslim yang mengikuti jalan Rasul, dia harus berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik. Setelah menyebutkan ayat, penulis membawakan hadis. Kata beliau an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. Ya. Di halaman 28 terjemahannya dari Ibnu Abbas, beliau berkata tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum ahlul kitab, maka hendaknya dakwah yang kamu sampaikan pertama kali kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain ialah supaya mereka mentauhidkan Allah. Iya. Perhatikan ya. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ini menunjukkan pentingnya di tengah umat ini ada pendidikan-pendidikan yang membentuk para dai-dai, yang mendidik sekelompok dari kaum muslimin yang memiliki pemahaman dan kecerdasan agar supaya mempelajari agama. Dan terdapat di dalamnya syariat mengirim dai-dai ke daerah-daerah yang lain. Dan terdapat di dalamnya syariat berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan perjalanan untuk berdakwah. Dan terdapat di dalam hadis ini juga penjelasan bahwa seorang dai ketika akan mendatangi sebuah tempat atau akan mendakwahkan sebuah dakwah, dia harus mengerti kedudukan orang-orang yang akan dia datangi. Iya. Agar supaya dia bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan terdapat bahwa di dalam dakwah itu ada prioritas utama. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faliyakun awwala ma tad'uuhum." Hendaknya awal yang kamu dakwakan. Jadi ada prioritas. Iya. Yang paling pertama didakwakan adalah apa? Dakwah kepada tauhid. Iya. Dan ini peringatan ya terhadap banyak orang di masa ini. Di masa ini subhanallah kita lihat memang banyak hal yang menyedihkan di tengah kaum muslimin. Banyak kemunduran. Bahkan berbagai musibah yang menimpa kaum muslimin. Iya. Apakah itu pada diri mereka berupa pembantaian, pembunuhan, kekacauan, atau musibah yang bersifat ya, datangnya dari Allah, banjir, badai, ya. Kemudian gunung meletus dan semisal dengannya. Ya. Tentunya hal ini semua tidak luput dari pandangan kita, menyaksikan kondisi dan keadaan kaum muslimin di hari-hari ini. Namanya seorang muslim sedih melihat keadaan. Iya. Dan itu wajar bagi seorang muslim. Tapi yang tidak wajar adalah cara mengobati keadaan itu. Sebagian orang memandang bahwa ini keadaan perlu dirubah. Cara merubahnya adalah kita berpolitik. Iya. Membuat partai, membentuk kekuasaan supaya bisa membuat hukum tersendiri. Sebagian orang lagi melihat bahwa caranya adalah mengajak manusia untuk menekuni fikih fadilah amal saja, untuk menekuni fikih salat saja, tanpa mempedulikan tentang tauhid. Ya, tidak peduli. Ya. Dia berbuat kesyirikan atau tidak, masih gantung jimat-jimat atau tidak. Yang penting mau khuruj, ikut 40 hari nggak ada masalah. Ya. Dan sebagian orang lagi memandang bahwa cara perbaikan adalah dengan keras mengkritik penguasa, melakukan demo-demo di jalan. Ya. Dan sebagiannya lagi melihat cara memperbaiki adalah dengan membuat negara di bawah tanah. Ya. Ini banyak
keadaan manusia ya. Ya, alasan mereka kita ingin memperbaiki. Tapi mereka lupa arah perbaikan yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis ini. Ya. Nabi berkata, "Falyakun awwala ma tad'uhum." Hendaknya awal yang kamu dakwakan. Tidak ada yang lebih awal daripada ini. Kalau ingin memperbaiki, yang paling awal ini yang diperbaiki. Iya. Yaitu mengajak manusia untuk kembali menekuni makna la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Iya. Awal kali Nabi berdakwah di Madinah, di Mekah, beliau tidak mengajak manusia untuk mencari kekuasaan. Bahkan ditawarkan kepada beliau kekuasaan. Beliau tidak menerimanya. Yang beliau dakwakan kepada manusia, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena seorang dai harus punya ilmu. Nah, sebagian orang berkata, kalian ini berdakwah kepada tauhid saja. Dari dulu pekerjaan kalian hanya seperti itu. Kapan kalian berpikir berbicara tentang negara? Ya. Baik. Ini kalau kita tanya kembali kepada orang yang bertanya, kalian berpikir bicara negara-negara? Ya. Dari semenjak 100 tahun yang lalu kalian berbicara negara. Mana negara kalian? Ya. Hanya berjalan di tempat saja. Jelas ya? Adapun orang yang berdakwah kepada tauhid, jelas sekali arah perbaikannya. Jelas arah perbaikannya. Iya. Dan dengan sendirinya akan tercipta nanti negara Islam di atas muka bumi kalau setiap orang yang akan mendirikan negara itu telah ada tauhid di dalam apa? Di dalam dirinya. Maka ini fikih yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, jadi seorang pokoknya adalah berjalan di atas tuntunan. Jangan dia berpikir mengejar buah dan hasil. Bukan itu pikiran. Adapun buah dan hasil itu urusan belakangan. Iya. Bukan katalah berlalu bersama kita hadis seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Seorang nabi pengikutnya cuma 1 dan 2. Iya. Ini bukan artinya nabi ini tidak berhasil. Orang yang mencocoki syariat itulah keberhasilan. Itulah keberhasilan. Baik. Kemudian dikatakan wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Dalam sebuah riwayat hendaknya awal yang kamu serukan adalah agar supaya mereka mentauhidkan Allah. Iya. Ini dalil ya tentang kalimat penggunaan tauhid. Sebab Nabi menyebutnya dengan bahasa mentauhidkan Allah. Jadi prioritas utama adalah dakwah kepada tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka taat kepada engkau dalam hal itu, kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka ya, salat 5 waktu sehari dan semalam. Nah, ini kewajiban yang kedua. Kalau mereka kenal kewajiban syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, setelah itu baru diberitahu kewajiban yang kedua. Ada kewajiban salat 5 waktu. Iya. Terdapat tadarruj. Seorang itu bertahap dalam menyampaikan. Dan terdapat al-bada'a bil aham fal aham. Seorang dai memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Iya. Kemudian yang penting setelahnya. Jadi kalau misalnya pada seorang itu banyak kesalahan, ya, dia pelaku maksiat, berjudi, minum khamar, dia berbuat kesyirikan, ya, yang paling pertama diperbaiki adalah apa? Kesyirikannya. Jelas ya? Paling pertama diperbaiki adalah kesyirikannya. Sebab ini kalau diperbaiki dia tidak berjudi, tidak minum khamar, tapi tetap berbuat kesyirikan, tidak ada gunanya. Ya, dia meninggalkan perjudian, minum khamar, kalau dia jatuh di dalam kesyirikan. Jelas ya? Baik, jadi prioritas utama adalah kepada tauhid. Setelah itu baru diterangkan tentang hukum sholat. Iya. Baik.
salat 5 waktu. Kemudian dikatakan fainhum ata'u kalidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah taat kepada engkau dalam hal itu, mereka sudah salat, maka kabarkan, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Iya. Ini kewajiban zakat. Dan terdapat zakat itu dipungut dari orang kaya. Dan terdapat bahwa zakat itu penyerahannya kepada orang miskin. Ini salah satu dari bentuk penyerahan zakat. Penyaluran zakat. Dan zakat itu ada 8 penyalurannya. Salah satunya adalah kepada orang miskin. Dan hadits ini juga terdapat di dalamnya kandungan fikih bahwa zakat itu boleh disalurkan kepada satu penyaluran saya dari 8 penyaluran yang ada. Kalau dia menyalurkan zakat, tidak mesti dia menyalurkan pada 8 sekaligus. Boleh dia memilih salah satu dari 8 hal itu. Iya. Kemudian Nabi bersabda, "Fa'inhum ata'uka lidzalik, fa'iyyaka wa kara'ima amwalihim. Wattaqi da'watal mazlum, fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab." Kata beliau, jika mereka telah mematuhi dalam hal itu, jauhkanlah dirimu dari harta terbaik mereka, dan jagalah dirimu dari orang-orang yang terzalim. Sesungguhnya tiada tabir penghalang pun antara doanya dengan Allah. Ya. Jadi kalau sudah taat, Nabi ingatkan 2 hal. Yang pertama, ketika memungut zakat, jangan diambil dari harta terbaik mereka. Di zakat itu diambil dari harta pertengahan, bukan yang jelek, bukan pula yang terbaik. Ya. Misalnya dia punya 40 ekor sapi. Ya, kalau sudah santai, atau dia punya 30 ekor sapi, sudah kena kewajiban zakat. Sudah kena kewajiban zakat. Maka begitu dia mengambil sapi, jangan dia pilih sapi yang paling mahalnya. Iya, sebab sapi macam-macam ya. Ada harganya belasan juta, ada harga yang murah 5 juta ke bawah. Jelas ya? Dia ambil yang pertengahan. Diambil yang pertengahan. Sesuatu kalau sangat disayangi oleh seorang, itu tidak boleh diambil. Kecuali dengan izinnya, dengan ridhonya. Ya. Kemudian Nabi ingatkan, hati-hatilah kamu dari doa orang yang terzalimi. Ini menunjukkan bahayanya berlaku kezaliman. Ya. Dan orang yang terzalimi itu kalau dia berdoa, ya, tidak ada perantara, tidak ada tirai antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau rahimahullah di halaman 29 ya terjemahannya, walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar. Diriwayatkan pula oleh keduanya yaitu Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari peperangan Khaibar. Iya. Rasulullah bersabda, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadihi. Sungguh aku akan memberikan bendera. Ya, maksudnya bendera ini dia akan diangkat sebagai komandan perang. Sungguh aku akan memberikan bendera ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintai dia. Kemudian pasti Allah akan menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Iya. Jadi luar biasa ya keutamaan. Ya, Nabi kabarkan ini bendera besok saya akan berikan ya kepada seorang yang dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, seorang mukmin kalau sudah katakan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu sudah jaminan keimanannya apa? Keimanannya benar. Apalagi ditambah lagi kata Nabi, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Subhanallah. Keutamaan yang sangat besar bagi orang ini.
Iya. Apa yang terjadi? Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka manusia pun sibuk di malam hari itu membahas ya, dan membicarakan siapa di antara mereka yang akan diberi. Nah, ini menunjukkan semangat para sahabat ya dalam kebaikan. Sampai mereka berpikir, wah siapa yang akan diberi? Sampai disebut dalam sebuah riwayat bahwa Umar radhiyallahu taala anhu berkata, saya tidak pernah ya berharap diangkat sebagai pimpinan perang di peperangan apapun kecuali tatkala mendengar apa? Hadis ini. Ya, sebab ya, Nabi menyebutkan bahwa orang ini cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Luar biasa. Fa'asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yu'taha. Iya. Baik. Pada pagi harinya mereka bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap orang berharap akan diserahi bendera tersebut. Tapi apa kata Nabi? Faqala aina Ali bin Abi Thalib? Lalu Nabi pun bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Iya. Maka faqila huwa yashtaki ainai. Dijawab bahwa beliau sakit kedua belah matanya. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak hadir karena sakit kedua matanya. Ya. Terdapat keimanan kepada takdir ya. Orang yang tidak cari-cari justru dia apa? Orang yang tidak hadir ya, di hari itu justru dia yang dicari oleh Nabi. Nah, menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau memang itu akan menjadi miliknya, ya, sesuatu itu akan datang kepadanya walaupun dia hanya di rumahnya. Jelas ya? Nah, farsalu ilaihi fa'utiya bihi fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu. Mereka pun mengutus seorang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua belah matanya dan mendoakannya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Ya, maka seketika itu beliau pun sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Iya. Ini dari keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, waqala, kemudian Nabi fa'atahu rayah. Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya, kepada Ali. Waqala, seraya beliau berkata, umfut ala rislik hatta tanzila bi sahatihim. Melangkahlah ke depan dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Iya. Sahatihim itu artinya tanah lapang yang berada di sekitar mereka. Ya, kalau di Khaybar, Khaybar kan benteng peperangan. Ya, di sekitar benteng itu ada tanah lapang. Itu saha namanya. Ya, jadi berjalanlah kamu ke depan. Ya. Dengan tenang, tidak tergesa-gesa sampai kamu tiba di tempat mereka. Nah, menunjukkan bahwa seorang pimpinan negara ketika mengirim pasukan, dia berpesan pesan-pesan yang baik kepada pasukan itu. Yang terdapat bahwa seorang pimpinan pasukan, dia hendaknya memimpin pasukannya dengan cara yang benar. Karena itu Nabi arahkan supaya berjalan dengan tenang. Sebab ketenangan itu memberikan apa? Banyak manfaat. Memberikan banyak manfaat. Dan ini juga menunjukkan bahwa di dalam peperangan itu hendaknya dihindari dari perbuatan yang keluar kendali dan suara-suara yang tidak diperlukan. Suara-suara yang tidak diperlukan. Iya, saya berjalan dengan tenang. Kemudian dikatakan di sini, "Tsumma du'uhum ilal Islam." Kemudian dakwailah mereka kepada Islam. Iya. Ini sisi pendalilan penulis di sini. Membawakan hadis ini. Ini terdapat di dalamnya orang kafir yang akan diperangi pun
sebelum diperangi masih didakwai untuk apa? Masuk ke dalam Islam. Ya, jadi begitu akan diperangi, didakwai kembali. Tentunya kita semua mengetahui ya kejadian di perang Khaybar ini. Ya. Karena orang-orang Yahudi di Khaybar ini melanggar perjanjian. Mereka bikin perjanjian dengan Nabi, diajak masuk Islam tidak mau. Maka Nabi mengizinkan orang-orang Yahudi di sekitar Madinah tetap di situ. Ya. Tetapi mereka membayar upeti kepada umat Islam. Ya. Namun orang-orang Yahudi di Khaybar membatalkan janji. Di perang Khandaq mereka ikut membantu orang-orang kafir untuk menyerang Nabi. Iya. Maka mereka pun diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi. Ya. Itu pun subhanallah sebelum diperangi masih diajak, summa du'uhum ilal Islam. Ya. Ajaklah mereka kepada Islam. Diajak lagi. Kemudian Nabi berkata, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan kabarkan kepada mereka kewajiban. Ya. Kabarkan, sampaikan kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka tunaikan. Kemudian Nabi bersabda, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Fawallahi, demi Allah, menunjukkan bolehnya seorang itu bersumpah untuk menekankan suatu hal yang ingin dia sampaikan, walaupun dia tidak diminta bersumpah. Demi Allah, kata Nabi, andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, iya, Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan sebab dirimu, khairul laka min humrin na'am, hal itu benar-benar lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Humur atau humrin, al-humr di sukun mimnya itu jamak dari ahmar. Iya. Jadi unta-unta merah. Unta-unta merah. Bukan di dhamma mimnya, kalau di dhamma mimnya itu jamak dari himar, jamak dari keledai. Iya. Jadi di sukun mimnya. Khairum min humrin na'am. Baik. Unta merah itu lambang kekayaan orang Arab. Ya, maksudnya itu kinayah, ibarat bahwa satu orang yang mendapat hidayah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, segala harta yang terbaik. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah. Dia mengajak manusia kepada kebaikan. Satu orang mendapat kebaikan, mendapat hidayah, itu lebih baik, subhanallah, daripada dunia dan seisinya. Ya. Karena itu, jadilah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, ya, menyampaikan agama. Kalau tidak, jadilah orang-orang yang membantu tersebarnya dakwah di jalan Allah. Sebab siapa yang menunjukkan kebaikan, dia juga akan dapat pahala seperti orang yang apa? Melakukannya. Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Ya. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Tapi yang menjadi masalah di masa ini, orang yang berdakwah dengan ilmu yang benar itu sedikit, jarang. Ketika ada yang berdakwah dengan ilmu yang benar, giliran yang mendukungnya juga jarang. Ya. Padahal seharusnya di dalam dakwah ini, apalagi ini adalah pintu kebaikan yang sangat besar dan pahala yang sangat utama, hendaknya seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ya, mengambil partisipasinya di dalam memperoleh kebaikan di dalam berdakwah itu. Baik, selesai sudah ya. Dua hadits yang dibawakan di sini oleh penulis. Ya, setelah itu beliau simpulkan kandungan dari bab ini. Kata beliau, fihi masail. Di akhir kalimat disebutkan yadukuna ayyakhudun. Itu penafsiran bahasa ya. Sudah kita terjemahkan tadi. Fihi masail. Al-ula anna ad-da'wa ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa dakwah di jalan Allah adalah jalannya kaum yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-tsani, yang kedua, at-tanbih ala al-ikhlas, lianna katsiran minan nas law da'a ila al-haqq fa huwa yad'u ila nafsihi.
Ya, ini subhanallah yang kedua ini dari fikih yang menakjubkan dari penulis. Kata beliau penegasan akan hal keikhlasan. Penegasan akan hal keikhlasan. Karena sebagian besar kaum manusia, walaupun dia menyuruh kepada kebenaran, namun hakikatnya dia menyuruh kepada dirinya sendiri. Ya. Dan ini subhanallah terjadi. Kadang seorang punya ilmu, dia mengajak kepada kebenaran, tapi sebenarnya bukan kebenaran, kepada kebenaran dia ajak. Dia ajak orang mengikuti dirinya sendiri. Walaupun di lisannya kebenaran yang disampaikan. Iya. Karena itu keikhlasan harus betul-betul dijaga oleh seorang dai. Dijaga oleh seorang dai. Nah, dan syaitan pandai menyesatkan seorang dari jalan yang lurus. Pandai menyesatkan seseorang dari jalan yang lurus. Iya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, as-salisa anna al-basira min al-fara'id. Ya. Yang ketiga, bahwa basira itu, basira yang disebut dalam ayat, hujjah yang nyata, keterangan yang jelas, adalah termasuk dari sekian hal yang wajib. Itu kewajibannya di dalam berdakwah. Ar-rabi'ah yang keempat, min dalairi husni tauhid, qauluhu tanzihan lillahi ta'ala 'anil masabbah. Ya, di antara bukti kebagusan tauhid, bukti kebaikan tauhid seseorang, bahwa terdapat di dalamnya dia mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala celaan. Kemudian yang kelima, kata beliau, anna min qubhi syirk kaunuhu masabbatan lillah. Ya. Termasuk dari keburukan kesyirikan, ya, yaitu adanya bentuk celaan kepada Allah. As-sadisa yang keenam, wa hiya min ahammiha ibadul muslim 'anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yusyrik. Yang keenam dan ini yang termasuk paling urgennya di sini, menjauhkan setiap muslim dari kaum musyrikin karena berafiliasi bersama mereka. Ya, seorang yang tergabung bersama kaum musyrikin, ya, itu dihitung bersama mereka walaupun dia tidak melakukan kesyirikan. Ini diambil ya dari akhir ayat, wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak tergolong dari orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Jadi kalau dia gabung dengan kaum musyrikin, walaupun dia tidak berbuat kesyirikan, dia akan digolongkan bersama mereka. Nah, jadi seorang yang bertauhid harus berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. As-sabi'a qaulu tauhid awwal wajib. Ketujuh, penjelasan bahwa tauhid adalah kewajiban yang pertama. Yang sudah kita terangkan ya. As-saminah yang kedelapan, annahu yabda'u bihi qabla kulli syai'in hatta as-salat. Bahwa tauhid ini didahulukan dari segala sesuatu. Bahkan didahulukan dari salat sekalipun. Kemudian yang kesembilan, anna ma'na yuwahhidullaha ma'na syahadati an la ilaha illallah. Terdapat di dalamnya bahwa makna mentauhidkan Allah itu artinya maknanya berdakwah kepada la ilaha illallah. Karena ada dua riwayat ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini riwayat yang pertama. Hendaknya awal yang kamu dakwakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila ayyuwahhidullah. Hendaknya awal yang kamu dakwakan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Kalau begitu tauhid tafsirnya adalah apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Kemudian kata beliau al-ashirah yang ke-10, annal insan qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Kadang seorang dari ahli kitab tapi dia tidak mengenalnya. Atau dia mengenal kitab itu tapi dia tidak beramal dengannya. Tapi dia tidak beramal dengannya. Nah, baik, dia kadang dari ahlul kitab, tapi dia tidak kenal kalimat la ilaha illallah. Atau dia kenal la ilaha illallah, tapi dia tidak amalkan. Iya. Dan ini kenyataannya pada ahlul kitab. Ahlul kitab disuruh kepada la ilaha illallah, dia tidak ngerti. Sebab yang mereka sembah, iya. Yang Nasara menyembah satu dari yang tiga, punya tiga sembahan. Ya, orang-orang Yahudi pun Uzair dia jadikan sebagai anak Allah. Jelas ya?
Maka ada bentuk kesyirikan, perlu diterangkan kepada mereka makna la ilaha illallah. Iya. Baik, itu perlu diberi keterangan ya di terjemahan supaya jangan keliru. Seorang manusia dapat termasuk dalam ahlul kitab, namun dia tidak mengetahuinya. Nyanya di situ maksudnya tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Ya, ke-11, at-tanbih ala ta'lim bitadrij. Penegasan proses pengejaran secara bertahap. Sebab disuruh mendakwakan kepada tauhid dahulu, kemudian salat, kemudian zakat. Ya. As-sani asyara al-bada' bil aham fal aham. Memulai dari yang penting kemudian yang terpenting setelahnya. As-salisa asyara yang ke-13 masrif az-zakah. Kalangan yang berhak menerima zakat. Ar-rabi'ata asyarata yang ke-14 kashful alim asy-syubhatanil muta'allim. Seorang alim menyingkap kerancuan pada seorang yang belajar. Iya. Nah, dan ini dari faedah agung ya. Karena Mu'ad diberitahu bahwa kamu akan mendatangi ahlul kitab supaya beliau persiapkan. Dan inilah tujuannya seorang itu belajar kepada guru. Ya. Kalau dia ada kerancuan di dalam pemahaman, maka dia bertanya kepada guru itu. Guru akan menyingkap. Ya. Menghilangkan kesamaran kerancuan tersebut dari dirinya. Ya. Karena itu, tidak benar seorang itu kalau dia belajar, dia baca sendiri. Ya. Orang yang baca sendiri itu diperlukan kalau dia berguru atau telah berguru. Tapi sebelum dia berguru, membaca sendiri, ini bahayanya lebih banyak daripada apa? Baiknya. Ya, kecuali kalau dia baca buku-buku yang memang dibuat dalam bentuk yang sangat mudah sekali dipahami dan dalil-dalilnya jelas, itu lain masalahnya. Tapi asalnya seorang belajar adalah dia mengambil dari seorang guru agar lurus pemahamannya. Nah, jangankan kita di dalam memahami satu kalimat, di dalam membaca satu kata pun, ya, kita mencocokkannya pada guru. Kata ini dibaca bagaimana bentuknya. Jelas ya? Kemudian yang ke berapa? Yang ke-15, an-nahyu an syara'imil amwal. Larangan dari harta-harta yang terbaik. Jadi sudah kita terangkan ya, dalam memungut zakat diambil harta pertengahan saja. Yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum. Menghindar dari doa orang yang dizalimi. Sudah kita terangkan ya bahaya berbuat kezaliman dan hendaknya seorang berhati-hati dari doa orang yang dizalimi. Ke-17, al-ikhbaru bi annaha la tuhjab. Pengabaran bahwa doa orang yang zalimi itu tidak terhijab. Ya, maksudnya sangat mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, yang ke-18, min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya min al-masyaqqati wal ju'i wal waba. Di antara inferensi tauhid, di antara bukti dari tauhid, kebenaran tauhid seorang, apa yang menimpa sayyid al-mursalin, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para penghulu wali, yaitu orang-orang salih, berupa kesulitan, rasa lapar, dan wabah penyakit. Nah, ya, ini diambil dari mana? Diambil dari kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana beliau ini dalam keadaan apa? Sakit kedua matanya. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib dari orang yang terbaik di tengah umat ini, khalifah yang keempat. Nah, dan juga ini mengisahkan perang Khaybar. Ya. Karena di perang Khaybar itu terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Sampai mereka memakan keledai. Padahal bukan dari biasanya keledai itu dimakan di kalangan mereka. Iya. Dimakan di kalangan mereka. Dan disebutkan di sini wabah, ini juga ya, penyebutan bahwa di dalam sirah dan perjalanan Rasulullah dan para sahabat banyak sekali kesusahan, kesulitan yang mereka alami di dalam berdakwah. Diingatkan oleh Syekh bahwa di dalam berdakwah memang itu wajar didapatkan oleh para dai di jalan Allah. Iya. Wajar didapatkan. Tapi yang tidak wajar adalah seorang dai yang berhenti berdakwah karena ada kesulitan. Itu yang tidak wajar. Jelas ya? Kemudian yang ke-19,
Qauluhu la utiyanna ar-raya ila akhiri alamun min alamin nubuwah. Ya, sabda Nabi, niscaya aku akan berikan bendera ini sampai akhir hadis. Jadi berikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib dan terbukti kemenangan dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Sebab Nabi sudah kabarkan akan dibukakan kemenangan untuknya. Ini adalah tanda dari tanda, salah satu dari sekian tanda kenabian. Tanda kenabian itu Nabi mengabarkan sesuatu akan datang dan terbukti sesuatu itu terjadi. Nah, itu namanya tanda kenabian. Jelas ya? Ya, sekali lagi ukuran tanda kenabian, Nabi mengabarkan sesuatu akan terjadi. Kemudian terbukti sesuatu itu terjadi. Itu disebut tanda apa? Tanda kenabian. Yang ke-20, tatluhu fi ainaihi alamun min alamiha aydan. Ke-20, tiupan beliau pada kedua mata Ali bin Abi Thalib, salah satu di antara tanda kenabian. Ditiup, diludai kedua mata Ali bin Abi Thalib. Tafal itu bukan sekedar meniup ya, ditiup beserta dengan apa? Sertai dengan ludah. Iya. Nah, seketika itu sembuh mata Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini dari tanda kenabian beliau. Kemudian yang ke-21, Fadilatu Aliin radhiyallahu anhu. Terdapat keutamaan Ali bin Abi Thalib. Yang ke-22, Fadlus sahabat fi dawkihim tilkal lailata wa syughlihim an bisyaratil fath. Keutamaan para sahabat pada perbincangan mereka malam itu. Ya, tampaknya bagaimana semangat para sahabat ingin mendapatkan kebaikan dan bagaimana mereka sibuk atas kabar gembira akan pembebasan. Ya, akan terjadinya kemenangan, akan terjadinya kemenangan. Ya. Kemudian yang ke-20 berapa? 23, al-iman bil qadar li husuliha liman lam yas'alaha wa man'iha amman sa'a. Keimanan kepada takdir. Iya. Keimanan kepada takdir karena bendera tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Ya, para sahabat sudah sibuk ya, memikirkan siapa yang akan diberi. Ya, semuanya sudah pada tampil. Ya, sampai sebagian sahabat yang tadinya tidak pernah menampilkan diri, sengaja menampilkan dirinya supaya apa? Ya, berharap diberi. Tapi ternyata bendera itu diberikan kepada orang yang tidak hadir. Diberikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini keimanan kepada takdir. Yang ke-24, iya. Al-adab fi qawlihi ala rislik. Ya. Etika pengajaran Nabi pada sabda beliau, melangkahlah dengan tenang. Menunjukkan pada segala hal itu seorang itu hendaknya menghadapinya dengan ketenangan. Yang ke-25, da'watul ila Islam qabla al-qital. Seruan kepada Islam sebelum memulai peperangan. Nah, ini dimaklumi ya di dalam syariat Islam di dalam peperangan. Ya, sebab peperangan itu adalah wasilah dari wasilah dakwah, wasilah. Ya. Karena dia wasilah, bukan tujuan awal. Karena itu dia datangnya di terakhir di perangi. Karena dia wasilah, dia dipakai kalau ada manfaatnya. Jelas ya? Di posisi tidak ada manfaat, Nabi tidak melakukan peperangan. Karena itu di Mekah beliau tidak berperang. Ya. Nanti ketika pindah ke Madinah, setelah ada manfaat. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-26, annahu masyru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Bahwa disyariatkan, ya, seruan dakwah tersebut disyariatkan bagi siapa saja yang menyeru sebelum peperangan dan bagi yang diperangi. Yang ke-27, dakwah bil hikmah li qawlihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Dakwah dengan hikmah berdasarkan sabda beliau, sampaikan kepada mereka perkara yang wajib. Ini diterangkan ya dengan hikmah. Ya, dakwah itu. Yang ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam. Pengenalan hak Allah di dalam Islam. Nah, siapa yang masuk ke dalam Islam, dia wajib mengenal hak Allah. Dan hak Allah adalah apa? Sudah kita terangkan. Anta'buduhu wa la tusyrikuhu bihi syai'an. Sudah diterangkan dalam hadis yang telah lalu. Kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan
terhadapnya sedikit pun. Yang ke-29, ya, sawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Ganjaran pahala bagi seorang di mana dia mendapatkan hidayah, di mana seorang mendapatkan hidayah melalui kedua tangannya. Ya subhanallah, siapa yang berdakwah seorang mendapatkan hidayah melalui dia. Oleh sebab dia, ini keutamaan yang sangat besar. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini kadang kita kurang mencermati ya. Subhanallah, kadang seorang berpikir, gimana kalau kamu diberi duit 1 miliar? Gembira atau tidak? Oh, gembira. Bahkan ada yang saking gembiranya hilang kewarasannya. Ya. Dan ini terjadi ya. Orang-orang yang dapatkan harta yang tiba-tiba muncul saja di depannya, kadang dia menjadi tidak waras karena apa? Kegembiraan. Ya. Diberi 1 miliar, Masya Allah, gembira sekali. Oh, dia sudah berpikir, saya akan beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ya. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia menjadi sebab satu orang dapat hidayah, itu lebih baik daripada 1 miliar itu. Lebih baik daripada 10 miliar. Lebih baik daripada 100. Ya. Jangankan 1 miliar, daripada 1000 triliun pun lebih bagus. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Tidak pernah dia pikirkan hal itu. Ya. Padahal banyak cara untuk mengajak manusia. Ada tetangga misalnya, ya, dia ajak hadir ke pengajian, tetangga ini mengerti agama, dia menjadi sebab seorang mendapat apa? Hidayah. Memang bukan dia mengajari, tapi dia mengaji, menjadi apa? Menjadi sebab orang ini kenal dengan petunjuk. Ya. Maka pikirkan pahala yang apa? Pahala yang besar di belakang hal tersebut. Ya, jangan sibuk pikir keuntungan dunia saja, tapi keuntungan akhirat kurang dipikirkan. Nah, kemudian terakhir yang ke-30, al-halif alal futyah. Ya, bolehnya bersumpah terhadap fatwa. Sebab Nabi bersumpah, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, dikata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Iya. Selesai sudah ya bab yang ke-4 ini. Dan insyaallah taala setelah salat asar nanti kita akan baca bab yang ke-5. Baik. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Dan ini saya mungkin saya akan merubah sedikit metode pengajaran. Ya, sebab ini bukunya agak panjang ya. Ya. Sekali lagi saya akan rubah metode pengajaran. Buku ini terbagi 2 secara global. Yang pertama ada namanya kandungan bab. Ya. Ayat-ayat dan hadis yang disebut oleh penulis. Kemudian yang kedua, kandungan yang kedua masailnya. Pokok-pokok pembahasannya. Ya, saya di pertemuan berikutnya hanya membahas kandungan bab saja. Masail saya nggak baca lagi. Masail langsung saya terangkan di dalam pembahasan apa? Kandungan bab. Karena itu saya akan ingatkan ya, bahwa kandungan dari ayat ini itu sudah tercakup di masalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya tidak baca lagi masailnya. Supaya lebih apa? Lebih cepat kita selesai dan antum insyaallah tetap akan paham isi buku ini. Jelas ya? Ini untuk menghemat waktu. Walaupun cara yang kita telah tempuh sebelumnya itu lebih afdal sebenarnya. Ya, tapi waktunya terbatas ya. Ini sudah pertemuan yang ke-5, pertemuan yang ke-6. Ya. Dan kita baru menyelesaikan ya 4 bab disertai dengan satu pendahuluan. Dan masih tersisa 62 bab lagi. Ya. Masih tersisa 62 bab lagi. Dan memang yang paling pentingnya memang bab-bab yang paling depan ini. Ini kaidah-kaidahnya, bab yang paling depan. Insyaallah kalau kita sudah lewat bab yang ke-10, itu akan lebih ringan nanti. Yang paling beratnya dari bab pertama sampai bab 10 berisi kaidah-kaidah. Nah, khususnya di bab yang sudah berlalu bersama kita akan datang lagi di bab yang ke-6, bab yang ke-7, bab yang ke-8. Nah, setelah itu insyaallah akan menjadi ringan. Baik. Jadi ini ya, ini sekadar yang saya ingin sampaikan untuk metode insyaallah pengajaran kita pada pertemuan yang akan datang.
Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.